Selamat malam semuanya, terima kasih atas waktunya untuk fokus group discussion kali ini. Sebelumnya, kenalkan saya Denis Tiarahma Novel sebagai moderator dalam fokus group discussion ini yang akan membawa jalannya FGD ini dengan topik media sosial. Sebelumnya, saya ingin kalian yang ada di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Rizky Dwi Atmojo. Nama saya Iman Sukoco Putro. Nama saya Jibril Hawar. Nama saya Muhammad Abdullah Priyansa Yahya. Oke, mungkin yang pertama saya pengen tanya nih, apa aja sih yang kalian tahu tentang media sosial? Kayak media sosial tuh apa sih? Coba Mas Mojo boleh di pendapatnya. Media sosial menurut saya adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Itu pendapat saya. Oke. Untuk Koco, gimana kalau menurut Koco? Kalau menurut saya media sosial itu adalah media daring ya, yang dimana itu adalah salah satu platform untuk para penggunanya untuk bisa berinteraksi, untuk bisa berbagi, untuk bisa dan lain sebagainya, yang mempermudah bagi masyarakat yang tidak bisa mungkin untuk tatap muka gitu. Itu sih mungkin. Oke, baik. Kalau menurut Jibril kayak gimana? Kalau menurut saya pribadi gitu, yang saya tahu mengenai media sosial ini sih, ini salah satu cara orang-orang bisa berkomunikasi jarak jauh ya, mungkin seperti itu. Dan mungkin sekarang fungsinya cukup banyak ya, mestinya bisa mempromosikan produk segala macam lah, mestinya. Ya pada intinya sih sebenarnya media sosial ini digunakan untuk interaksi jarak jauh sih, seperti itu. Oke, baik. Ya kurang lebih seperti itu. Menurut pendapatnya Habil? Kalau menurut saya media sosial itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk yang dipakai untuk komunikasi jarak dekat ataupun jarak jauh ya, dan juga proses interaksi antara user satu sama lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Itu aja menurut saya. Oke, jadi media sosial pokoknya kayak platform ya untuk berinteraksi jarak jauh dengan satu dan lainnya. Terus gimana sih pengaruh media sosial nih terhadap kehidupan sehari-hari kalian? Boleh Mas Koco, kayak gimana? Pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruhnya itu seperti yang saya bilang tadi, mungkin untuk mempermudah ya. Jadi dengan ada media sosial ini, kesehari-harian saya gitu mungkin pribadi sangat berpengaruh sih, karena kalau saat saya sedang nggak enak badan atau tidak bisa keluar, saya akan menggunakan media sosial untuk mengabari teman atau siapa gitu. Ya lebih mempermudah sih. Oke, baik. Sebenarnya kayak gitu sih mungkin. Kalau pengaruh di kehidupan sehari-harinya Habil kayak gimana sih media sosial tuh? Kalau menurut saya berpengaruhnya untuk gampang masyarakat berinteraksi dengan banyak orang, terus memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Itu aja sih. Oke, baik. Kalau menurutnya Jibril kayak gimana? Kalau menurut saya sih pengaruh media sosial terhadap kehidupan sehari-hari ya, maksudnya juga media sosial sih sekarang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari malah ya, maksudnya kebanyakan orang gitu, maksudnya banyak juga sekarang orang-orang juga yang mencari uang melewati media sosial kan. Sekarang juga yang saya singgung tadi, banyak juga yang bisa memperkenalkan produk ya, seperti itu loh. Maksudnya sekarang lumayan berpengaruh lah, jadi di kehidupan sehari-hari gitu, menjadi kebutuhan mungkin seperti dengan itu. Perkembangan zaman mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu. Kalau pengaruh di kehidupan sehariannya Mojo kayak gimana? Kalau pengaruh media sosial di kehidupan sehari-hari saya, mungkin media sosial itu sebagai media menghibur, mencari informasi yang belum kita ketahui,
dan juga berinteraksi bersama keluarga di kota mana atau di Jawa supaya lebih mempermudah deh. Itu aja sih. Oke, jadi media sosial itu di kehidupan sehari-hari lebih memudahkan komunikasi, jadi mendekatkan yang jauh. Benar. Kayak gitu ya. Terus apa aja sih manfaat media sosial menurut kalian? Kalau menurut Jibril, manfaatnya media sosial tuh apa sih? Kalau menurut saya pribadi sih, media sosial ini juga banyak banget ya, mesti pengetahuan yang ada di media sosial gitu, informasi yang bisa kita dapat dari media sosial gitu. Selagi kita menggunakannya secara positif sih, banyak sekali manfaatnya. Ya banyak, mesti kayak mengenai COVID-19, berita-berita yang up to date kita bisa dapatkan melalui media sosial seperti itu. Manfaatnya cukup banyak sih. Mungkin seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, kalau menurut Mojo? Mungkin manfaatnya sama sih sama kayak Jibril. Kalau manfaat itu menurut saya sebagai media promosi, berinteraksi juga kepada keluarga ataupun teman. Apalagi sekarang masa pandemi ini sulit untuk berinteraksi kepada teman atau keluarga. Menurut saya itu aja sih media sosial manfaatnya. Oke, kalau menurut pendapat Koco? Manfaatnya itu cukup banyak ya. Seperti contohnya itu lebih gampang nggak kayak dulu dengan perkembangan zaman yang kalau misalnya ada orang suka baca buku jadi kita nggak harus ke tempat toko bukunya untuk membaca sesuatu gitu. Jadi dengan ada media sosial ini sangat membantu untuk karena di dalam media sosial ini tuh ada banyak macam-macam ilmu pengetahuan gitu yang bisa kita explore gitu. Lebih mudah lah mungkin. Ya. Gitu sih mungkin. Oke, terima kasih. Menurut Habil? Kalau menurut saya manfaatnya itu ya mendapatkan informasi secara aktual, terus mampu berkomunikasi secara real time, dan juga meningkatkan brand-brand, terus juga meningkatkan traffic itu aja sih menurut saya. Maksudnya meningkatkan traffic itu kayak gimana sih? Kalau meningkatkan traffic itu seperti apa ya? Produknya jadi meningkat. Produk jadi yang media jumlah promosi kayak gitu ya, sebagai media promosi. Iya. Oke. Media sosial menurut kalian kan banyak tuh tadi manfaatnya. Nah, pasti juga ada dong negatifnya. Menurut Habil, apa aja sih negatif dari media sosial? Kalau negatif dari media sosial itu ya gampang mempercaya informasi-informasi yang hoax kan, karena kan banyak masyarakat sekarang yang gampang percaya dengan hoax, belum menemui sumber yang real. Itu dampaknya sih gampang percaya hoax. Oh iya, benar. Kabar hoax. Itu kalau aja. menurut Koco gimana negatifnya tuh? Negatif dari sosial media ya. Negatif mungkin kalau menurut saya jadi kecanduan ya mungkin. Jadi orang yang biasanya kita kan adalah salah satu manusia, kita adalah manusia makhluk sosial ya. Jadi dengan adanya media sosial ini mungkin di saat kita lagi hangout gitu sama teman-teman yang biasanya kita bisa ngobrol bareng, dengan adanya media sosial ini kita jadi sibuk masing-masing gitu dengan gadget itu, dengan media sosial tersebut. Itu sih paling negatifnya. Jadi kurang sosialisasi. Oke. Kalau menurut Jibril, gitu paling. Negatif sosial media itu apa sih? Kalau menurut saya, ini udah disinggung juga ya sama saudara Habil sama saudara Iman. Dampak negatifnya sih mungkin ya kurang lebih sih yaitu mestinya kita jadi edik banget gitu sama media sosial, jadi kecanduan. Kayak lagi kumpul keluarga aja, atau mesti kita lagi sama kawan-kawan segala macam, karena ada sosial media ini kita terlalu nyaman gitu yang diberikan, jadi
terlalu sibuk dengan dunia sendiri gitu, jadi memiliki dunia sendiri. Mungkin itu negatifnya itu, maksudnya karena sekarang mudah banget gitu ya, cara pemakaian media sosial, jadi banyak orang-orang yang menyebarkan berita hoax segala macam karena terlalu mudahnya penggunaan media sosial ini gitu. Mungkin kurang lebih sih seperti itulah yang sudah disinggung sama kawan-kawan. Jadi kayak lebih sibuk dengan handphone masing-masing gitu ya? Iya ya, mungkin seperti itu. Kalau menurut Mojo, apa sih negatifnya, dampak negatifnya? Menurut saya sama sih kayak pemaparan dari mas-mas di diskusi ini. Ya, yang saya tahu ya menyebarkan berita atau informasi hoax. Lebih parahnya lagi sih kecanduan. Biasanya anak-anak di bawah umur tuh biasanya udah bermain gadget ini. Jadi tidak mungkin positifnya mengeksplor gitu teknologi, tapi menurut saya sih masih belum cukup umur lah untuk bermedia sosial anak di bawah umur sih. Itu aja. Jadi kurang lebih itu jawabannya ini ya, kayak mudahnya berita hoax masuk tanpa di-recheck kembali. Terus kalau tadi manfaatnya mendekatkan yang jauh, juga bisa menjauhkan yang dekat, kayak gitu ya. Iya, kayak lagu. Benar, Maja. Nah, Itu seperti yang kita tuh. tahu nih, banyak banget kan iklan di media sosial kan yang tersebar. Nah, seperti apa sih iklan yang menarik bagi kalian? Yang kalian tuh jadi betah nontonin iklannya, itu kayak gimana sih? Kalau dari Mojo, iklan seperti Menurut semuanya sih iklan tuh menurut saya menarik, tapi iklan yang tahu segmentasi itu lebih menarik sih menurut saya. Seperti contohnya iklan rokok, mungkin iklan rokok ada udah menaruhkan apa sih tulisan atau namanya sih tulisan atau label ditulis di atas umur 18, tapi menurut saya tuh kurang berhasil sih. Yang terpenting sih iklan tuh semua menarik. Yang lebih bagus lagi ya iklan itu ya yang tahu segmentasi pasar sih, itu aja. Oke, jadi iklan yang sesuai segmentasinya ya, yang tahu. Iya. Kalau menurut Jibril kayak gimana? Iklan yang menarik? Menarik ya. Iklan yang menarik sih itu pendapat masing-masing. Menarik sih semua sebenarnya apa ya, banyak iklan penyampaian itu pas pembuatan itu kurang gitu iklannya. Tapi yang menurut saya menarik tuh saat pembuatan iklan, informasi atau produk yang ingin dijual ini dapat aja gitu, mesti tersampaikan informasinya gitu. Oke, Jadi informasi yang dimaksud tersampaikan ya oleh para konsumen kayak gitu. Iya, itu menurut saya sih iklan yang menarik ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Habil, iklan yang menarik kayak gimana sih pendapatnya? Iklan yang menarik itu ya, kalau menurut saya iklan yang menarik itu yang menawarkan suatu harga yang murah atau yang lagi diskon promo, seperti contohnya yang lagi sekarang ya, yang di Lazada itu ada 88, seperti itu contoh iklannya. Itu aja sih menurut saya. Oke, jadi iklan yang menawarkan promosi-promosi harga ya? Promosi harga, iya. Kalau menurut Koco, gimana iklan yang menarik buat Koco nih? Oke, iklan yang menarik. Kalau menurut saya semua iklan tuh menarik. Cuman kalau kita mau ngambil yang lebih menarik itu sebenarnya sih iklan yang unik pasti, dan juga menggunakan tagline yang gampang diingat oleh si penerima message ini ya. Kayak contohnya kayak iklan Tango. Tagline-nya kan dia berapa lapis ratusan, itu hampir keseluruhan di Indonesia itu jika membeli produk Tango akan tahu dengan tagline tersebut gitu. Jadi menurut saya yang menarik itu iklan yang bisa sampai tepat menjuru ke si masyarakat, yang menimbulkan yang menimbulkan produknya itu ada di dalam brandnya dia sih gitu mungkin. Oke, yang mudah diingat ya oleh masyarakat. Ya, yang mudah diingat. Oke, benar. Kayak gitu ya. Nah, menurut kalian iklan digital seperti apa nih yang meningkatin minat pembeli? Kan kalau menarik belum tentu dibeli kan? Kalau kalian nih akan ngebeli produk tersebut, kalau iklannya kayak gimana sih?
Kalau menurut Mas Koco gimana? Kalau menurut saya agar apa nih? Agar tertarik gitu ya. Agar Ya, membeli, agar sorry. mau meningkatkan minat pembeli konsumen kayak gitu. Oke. Yang pastinya kalau untuk membeli itu unik udah pasti, dan juga sesuai dengan apa yang diiklankan gitu kan. Soalnya banyak juga nih yang misalnya contoh simpelnya sampo deh. Misalnya sampo Rejoice atau sampo Dove yang diiklannya itu untuk rambut rontok gitu. Tapi setelah saya beli tidak berpengaruh gitu dengan saya. Ternyata emang cocok-cocokan kan. Berarti itu emang ada beberapa perjalanan untuk iklan itu bisa dibeli. Yang pertama yaitu iklannya harus cocok dengan produknya, dan saya kalau harus puas juga sih sama produknya. Paling itu sih. Nah, tadi kan Koco bilang ya, yang sesuai dengan apa yang diiklankan. Ya. Nah, menurut Koco kan kalau iklan rokok itu tidak sesuai nih dengan apa yang diiklankan. Kalau itu gimana? Itu beda konsep dengan iklan rokok. Kenapa? Karena ikan rokok itu dia mungkin lebih bertemakan elegan ya. Karena kan dulu stigma masyarakat yang dimana cowok-cowok itu kalau ngerokok itu keren, elegan, berwibawa. Jadi mungkin jadi dari perusahaan si advertising rokok ini membuat iklan seperti itu. Jadi seakan-akan yang membeli produk rokok itu dia merasa dirinya tuh elegan, merasa dirinya tuh berwibawa karena iklannya seperti itu, gitu mungkin. Jadi kayak mempersuasi orang ya, Ya, walaupun nggak benar. ditunjukkan produknya kayak gitu ya. Ya, benar. Oke, Itu juga mungkin menurut saya juga salah satu iklan tersukses sih. Karena dengan nggak ada produknya tuh dia bisa laku keras gitu. Iya. Gitu sih mungkin. Oke, terima kasih Mojo. Koco, maaf. Oke, kalau menurut Mojo, iklan seperti apa sih yang menarik minat pembeli? Ya, yang pasti ya iklan itu terpercaya, nggak bohong. Cara mengiklankannya, contohnya tuh kayak model-model HP atau smartphone Cina itu dibandingin sama produk-produk Apple, ya ditulis iklannya itu misalkan kayak kamera deh, contohnya kamera HP smartphone Cina dengan kamera HP smartphone Apple itu biasanya kan tuh di atas dari smartphone Apple tuh spesifikasinya. Nah, dari situ kita lihat, wah berarti ini berita kurang berminat nih buat produk konsumen. Kita lebih milih yang produk Apple tersebut gitu. Oke, yang jadi penting kita kualitasnya gitu ya, dibanding harga. Ya, terpercaya deh. Gitu. Oke. Kalau menurut Jibril, seperti apa iklan yang seperti apa? Kalau menurut saya ya, ini meningkatkan minat beli konsumen ya. Iya. Kalau meningkatkan itu ya yang pasti udah disinggung sama saudara Iman sih, ya iklannya harus menarik gitu, sama ya kreatif aja gitu membuat iklannya gitu ya agar orang-orang jadi tertarik. Ya mungkin ya kurang lebih seperti itu aja ya. Kalau minat beli konsumen gitu, cara meningkatkannya ya dengan itu, ya melihat pasar juga gitu, dengan melihat perkembangan apa yang lagi hype atau segala macam ya. Maksudnya kita buat sesuai perkembangan aja gitu. Ya, kurang lebih sih gitu. Oke, thank you. Kalau menurut Habil? Kalau menurut saya minat pembeli konsumen itu bisa melalui baliho ya. Karena kenapa sih bilang di baliho? Karena kan banyak masyarakat yang di luar berkendara, banyak yang mungkin ada yang melihat di baliho itu. Karena di baliho itu lebih, kalau menurut saya lebih kreatif, terus lebih inovatif gitu dah, lebih jelas aja di depan mata secara langsung. Itu aja menurut saya. Oke, berarti kalau Habil tuh tertarik dengan iklan di baliho kayak gitu ya? Iya. Oke. Lalu yang terakhir, apa aja nih yang jadi pertimbangan kalian untuk membeli suatu produk? Kalau menurut Jibril, gimana?
Kalau saya pribadi salah satu pertimbangannya sih untuk membeli suatu produk sih, ya saya membeli suatu produk ya karena mungkin saya butuh aja gitu sih. Maksudnya pertimbangannya kebutuhan aja yang ingin saya beli gitu. Pertimbangannya hanya itu sih. Kalau mungkin itu aja. Kalau menurut Mojo, Saya setuju sih dengan pendapat dari Jibril. Pertimbangan untuk membeli suatu produk ya kalau butuh saja, kalau enggak ya saya pertimbangkan lagi tuh. Nggak harus beli ini tapi kita nggak butuh tuh barang ya cuma aja gitu. Mungkin itu aja sih. tapi mempertimbangkan dari segi mungkin butuh tapi kualitasnya atau dipertimbangkan juga nggak, kayak kualitasnya, dari harganya, dari brandingnya mungkin. Bisa. Mungkin kalau misalkan kayak model sepatu deh, kita ngeliat punya orang tuh lebih bagus dibanding kita, nanya informasi beli di mana, bisa kita pertimbangkan itu, bisa beli. Tapi kembali lagi kalau emang nggak butuh ya nggak usah gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Kalau menurut Habil gimana nih? Apa sih yang dipertimbangkan sebelum membeli suatu produk? Kalau menurut saya mempertimbangkan dari spesifikasinya ya, terus mungkin bisa juga tergiur dari harga promosi harga diskonnya itu, terus juga sepakat dengan Mas Rizky sama Saudara Jibril pendapat itu aja menurut saya sih. Oke, baik. Kalau menurut Koco? Kalau menurut saya pertimbangannya itu ada banyak ya. Tapi kalau saya ya pertimbangannya itu dari packagingnya. Karena kalau packagingnya saya tertarik, saya beli walaupun rasanya itu tidak sesuai, kayak contohnya Pringles dengan Lars itu sama-sama kentang dia. Tapi packagingnya berbeda dan harganya pun berbeda ya enggak. Iya, benar. Nah, dari situ saya masih timbangin nih. Ini yang Lars bentuknya seperti ini, yang apa namanya, Pringles bentuknya dia kayak botol gitu, kayak tempat naruh kok. Ya. Jadi saya lebih pertimbangkan packaging sih paling, sama harga juga. Tapi juga nggak apa-apa juga sih kalau misalnya harganya masih bisa saya jangkau dan sayanya pun puas gitu. Itu sih paling pertimbangannya. Oke. Jadi memang banyak juga sih kayak produk-produk seperti Cold Brew yang packagingnya tuh artis-artis Korea, jadi banyak yang beli kayak gitu. Iya, benar. Oke, jadi kesimpulan dari FGD kali ini yang teman-teman sudah paparkan, jadi media sosial ini adalah platform untuk berinteraksi jarak jauh satu sama lain melalui internet. Lalu pengaruhnya itu mempermudah komunikasi, memperluas jaringan atau jangkauan, dan menambah informasi. Manfaatnya banyak ya untuk menambah informasi yang jadi lebih up to date, terus memudahkan jangkauan promosi. Lalu negatifnya ini mudahnya hoax merajalela, menjauhkan yang dekat, sibuk dengan handphone masing-masing. Lalu iklannya yang menarik itu yang sesuai segmentasi informasi yang dimaksud tersampaikan dengan baik. Lalu iklan yang menawarkan promosi juga termasuk ya, yang unik, yang out of the box. Lalu yang menggunakan tagline yang mudah diingat oleh masyarakat, itu yang menarik, iklan yang menarik. Lalu yang meningkatkan minat beli konsumen itu yang sesuai dengan apa yang diiklankan, yang terpercaya dan tidak menjual informasi palsu. Lalu iklan yang menarik, kreatif dengan keadaan zaman. Lalu yang terakhir yang dipertimbangkan itu dari teman-teman ini sebelum membeli itu karena kebutuhan ya rata-rata. Terus spesifikasinya, terus tergiur akan penawaran harga, dan karena packaging yang menarik. Oke, mungkin sekian fokus group discussion kita dengan tema media sosial kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Selamat malam.